Tapi keanehan kembali terjadi. Kini giliran teman Putri bernama Dinda yang berlaku aneh. Ia muntah-muntah dan menangis sejadi-jadinya setelah diketahui kejadian mengerikan ini berawal karena Vina ditinggalkan oleh kawan-kawan mendakinya. Ia ditinggalkan dan ditelantarkan oleh teman mendaki hingga terkena gangguan mistis karena kecapean dan cuaca ekstrim. Pengalaman cerita horor pendaki Gunung Gede ini berasal dari seorang pendaki wanita bernama Asria Putri. Cerita horornya itu tersebar luas lewat akun Instagram Monsenia hingga viral. Anda yang pernah mendaki Gunung Gede pasti pernah mendengar sesekali cerita serupa ini. Kisah Putri berawal ketika ia dan teman-temannya mendaki Gunung Gede. Kira-kira kala itu pukul 7 waktu Indonesia Barat. Awalnya ia tak memiliki perasaan janggal dan buruk dalam pikirannya hingga ia tiba di Surya Kencana, sebuah lembah indah Gunung Gede yang terkenal cantik dengan edelweiss di sana sini. Ketika hari berganti, ia mulai menemui hal aneh dan mengganjal. Ketika itu Putri dan teman-temannya merasa terlambat untuk melakukan pendakian ke puncak. Namun, ia mencoba untuk tetap semangat meskipun kabut mulai turun menutupi pandangan jalan menuju puncak gunung. Sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, mereka memutuskan kembali ke tenda dan turun ke lembah Surya Kencana. Dalam perjalanan itu, ia bertemu dengan 3 pendaki lain yang tengah memapah teman perempuannya yang cedera, namanya Vina. Sebagai wujud peduli, Putri dan kawannya pun menghubungi petugas untuk membantu Vina agar bisa cepat dievakuasi. Namun, petugas tak jua datang hingga mereka pun beristirahat dan menghentikan perjalanan di bawah pos 3 karena hujan deras, petir ditambah gelap dan suasana makin mencekam. Mereka pun membangun shelter dari velset seadanya. Dalam peristirahatan itu, sesekali mereka mengobrol untuk mengalihkan perhatian Vina yang sedang melamun dengan tatapan kosong. Namun nahas, tubuh Vina mendadak dingin dan lemas tak sadarkan diri. Sontak semua panik dan mencoba menyadarkan Vina dan meyakinkan bahwa perjalanan segera usai. Vina sempat sadar kala itu, namun tatapannya kosong. Wajahnya pun pusat pasi. Saat bersamaan, hujan deras dan petir menyambar-nyambar. Keadaan Vina makin parah, bahkan mengeluarkan suara aneh. Tatapannya makin menyeram. Putri dan teman-temannya pun mencoba menyadarkan dengan membacakan doa dan berharap agar Vina segera sadar. Untung doa itu manjur dan membuat Vina sadar. Tapi keanehan kembali terjadi. Kini giliran teman Putri bernama Dinda yang berlaku aneh. Ia muntah-muntah dan menangis sejadi-jadinya. Setelah didoakan, Dinda sadar. Namun Vina kembali cekikikan seperti kerasukan kuntilanak. Setelah sadar, keduanya pun minta ingin segera pulang. Iya, jangan nangis Din. Hujan udah reda. Jangan panik, bacain doa ya, ujar Putri menenangkan Vina dan Dinda. Seiring cuaca membaik, perjalanan ke base camp pun dilanjutkan. Karena tidak memungkinkan untuk turun bersama, rombongan pun dipisah menjadi 2 dengan beberapa orang turun terlebih dahulu untuk menyelamatkan Vina yang kondisinya masih belum stabil. Putri ikut rombongan di belakang. Perjalanan itu pun dilanjutkan kembali. Namun salah seorang kawan Putri ingin buang air kecil. Rombongan pun menunggu.
Namun setelah kawan Putri selesai pipis, Putri malah dilempar benda asing dan misterius yang menyerupai bola basket. Entah asalnya dari mana. Saat itulah ia tak sadarkan diri seperti kesurupan. Tubuh Putri lemas, semua orang yang ada di sekelilingnya nampak berukuran lebih besar dari tubuhnya. Tingkah Putri makin janggal ketika ia malah menangis dan berteriak sekencang-kencangnya. Tak berapa lama Putri tersadar. Ia pun duduk sambil dirangkul temannya. Belum juga benar-benar tenang, tiba-tiba Putri tersentak dan terkaget setelah mendengar suara mirip batu terjatuh di pos 2. Rentetan kejadian belum usai. Saat Putri terbengong, seorang teman yang duduk di sebelahnya mendadak kejang-kejang seperti gejala hipotermia. Anehnya, tak hanya kejang, teman Putri tersebut pun melotot mengerikan. Akhirnya, semua teman pendakian yang ada di lokasi kejadian mulai membaca doa agar temannya bisa sembuh. Beruntung ada salah seorang teman yang paham bagaimana menyembuhkan kesurupan. Temannya yang kesurupan disiram menggunakan air panas. Katanya setan yang merasuki tubuh tersebut takut air panas. Benar saja, setelah disiram ia mulai sadarkan diri. Percaya tak percaya, cerita horor pendaki Gunung Gede tersebut memang terjadi, mulai dari penampakan nyata hantu, gejala kesurupan terjadi, hingga ke base camp Gunung Putri.